Oke, lanjut dua kabar yang cukup menggigit. Nah, kali ini yang pertama datang dari calon robot penempur udara masa depan Indonesia dan juga nanti kapal perang baru yang akhirnya sampai ke Laut Nusantara, bos. Nah, pertama, drone tempur siluman AI Kizilelma dari Turki yang katanya sudah diborong 12 unit. Bahkan ada lagi potensi tambahan sampai total semuanya jadi 60 unit, bos. Ngeri, sodap. Nah, lantas untuk apakah drone sebanyak itu? Kapan estimasi pengirimannya? Keuntungan apa yang didapat Indonesia dari pembelian drone ini? Serta apa resikonya? Dan bagaimana? Apakah ada konfirmasi resmi dari Kemhan RI? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua, kapal perang canggih baru Indonesia yaitu KRI Canopus kini resmi masuk Laut Nusantara, bos. Nah, lantas kecanggihan apakah yang dibawanya dari Jerman untuk Indonesia? Penasaran beritanya? Cus, Markibok. Mari kita obok-obok berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, kabar yang cukup menggigit baru-baru ini. Media pertahanan Turki ramai-ramai, bos, memberitakan bahwa Indonesia resmi menjadi pelanggan ekspor pertama di dunia untuk drone tempur stealth super canggih buatan Turki yaitu Bayraktar Kizilelma. Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Pengumuman ini pun mencuat dalam ajang pameran pertahanan Saha Expo 2026 di Turki setelah CEO Baykar Teknologi yaitu Mr. Haluk Bayraktar menaikkan sebuah kesepakatan bersama Chairman Republic Corp Indonesia yaitu Bapak Norman Joso. Dan tak main-main, Indonesia pun disebut akan membeli satu skadron di awal berisi 12 unit drone Kizilelma dengan pengiriman mulai tahun 2028. 2 tahun lagi, bos. Bahkan yang lebih gacornya lagi ada opsi tambahan nih, yaitu 4 skadron lagi dengan total tambahan mencapai 48 unit. Dan kalau semua opsi diambil, maka total bisa mencapai 60 unit. Ngeri sedap. Untuk ukuran drone tempur stealth jelas angka ini bukan kaleng-kaleng, bos. Nah, Kizilelma sendiri bukan drone pengintai biasa. Drone ini punya desain siluman alias stealth, lengkap dengan internal weapon bay. Jadi senjatanya bisa disimpan di dalam perutnya, bos, supaya radar musuh lebih susah mendeteksi keberadaannya. Bobot maksimalnya mencapai 6 ton, kapasitas senjata sampai 1,5 ton, dan yang bikin ngeri drone ini memakai mesin turbofan seperti jet tempur sungguhan. Kecepatan maksimalnya bahkan nyaris tembus kecepatan suara mencapai Mach 0,9. Dan drone ini juga mampu terbang di ketinggian 35.000 kaki dengan radius operasi sekitar 500 nautical mil atau hampir 900 km lebih. Dia juga dibekali radar AESA modern, kemampuan manuver agresif, hingga misi tempur super berbahaya seperti serangan udara ke darat, penghancuran radar musuh alias SEAT, sampai duel udara lawan udara. Drone ini bahkan dirancang mampu bertarung secara semi-otonom, bos. Cukup ngeri sedap nih. Artinya ia adalah calon wingman AI di masa depan. Lantas pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia akan mendapatkan transfer of teknologi? Kemudian konsep loyal wingman-nya seperti apa? Kenapa Indonesia bisa kepincut sampai sebanyak itu? Dan bagaimana dengan Kemhan RI? Simak videonya sampai habis. Oke, lanjut. Jadi Indonesia ternyata nggak cuma beli barang jadi tok, bos, tapi juga disebut akan ikut membangun pusat produksi lokal dan maintenance di Indonesia. Dalam kesepakatan yang diumumkan di Saha Expo 2026 itu, Baykar dan Republic Corp Indonesia bahkan membahas pembangunan fasilitas pemeliharaan dan dukungan operasional lokal untuk armada Kizilelma ke depannya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang paling futuristik, bos, yaitu loyal wingman. Jadi gini, bos, di masa depan jet tempur berawak seperti jet tempur Kaan generasi kelima milik Turki nantinya tidak akan bertempur sendirian. Mereka akan ditemani drone AI seperti Kizilelma. Drone ini bisa dikirim masuk duluan ke zona paling berbahaya.
Misalnya buat buka jalan, mungkin mengganggu radar musuh, membawa rudal, bahkan untuk jadi umpan perang elektronik. Sementara pilot manusia tetap berada di posisi yang lebih aman, bos. Dan menariknya, Chairman Republic Corp Indonesia Bapak Norman Yusuf juga sempat menyebut konsep Loyal Wingman ini sebagai masa depan perang udara. Makanya Indonesia terlihat sangat tertarik, ya kan? Apalagi disuguhi dengan transfer of teknologi. Karena secara geografis, negara kita ini juga negara kepulauan yang super duper luas, bos. Jadi ya, kita jelas butuh platform yang bisa patroli jauh, lebih murah dibanding jet tempur penuh, bisa operasi beresiko tinggi dan minim resiko kehilangan pilot. Belum lagi sekarang dunia mulai bergerak ke arah peperangan drone dan AI. Nah, tapi tunggu dulu. Ada catatan pentingnya di balik semua ini, bos. Karena sampai saat ini memang belum ada konfirmasi resmi penuh dari Kementerian Pertahanan Indonesia terkait finalisasi pengadaan drone tempur ini. Jadi ya, kemungkinannya kalau admin rasa statusnya masih framework agreement atau kesepakatan awal industri. Selain itu, Kizil Elma sendiri juga masih tergolong platform yang baru nih. Drone ini memang pertama kali terbang tahun 2022, tapi belum benar-benar battle proven, bos, dalam perang besar. Artinya ya, kita berpotensi menjadi early adopter. Keuntungannya ada sih, kita bisa dapat teknologi lebih awal. Tapi resikonya juga ada, bos. Masih ada kemungkinan pengembangan sistem, mungkin masih juga ada bug, atau bahkan ada perubahan spesifikasi di masa depan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang pembelian ini? Apakah kita gas langsung semuanya atau tunggu dulu, bos? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, kabar mantap kedua, akhirnya kapal KRI terbaru, monster riset bawah laut terbaru TNI Angkatan Laut resmi masuk Nusantara, bos. Jadi admin kutip dari situs TNI Angkatan Laut tanggal 6 Mei 2026 kemarin jadi momen spesial saat KRI Canopus 936 resmi memasuki perairan Indonesia di Selat Sunda setelah menempuh pelayaran lintas benua dari Jerman, bos. Sebelum tiba di Indonesia, kapal ini bahkan sudah menaklukkan Atlantik Selatan dan sempat singgah di Mauritius pada akhir April 2026 kemarin. Nah, yang bikin makin gacor, kapal ini pun bukan kapal perang biasa. KRI Canopus adalah kapal bantu hidrooceanografi ocean going tercanggih milik TNI Angkatan Laut yang nantinya memperkuat Pusat Hidrooceanografi Angkatan Laut atau Pushidrosal Indonesia, bos. Kapal sepanjang 105 meter ini dibuat lewat kolaborasi galangan Abeking and Rasmussen Jerman dan PT Palindo Marine Batam. Jadi pengadaan kapal ini pun bukan cuma beli jadi, bos, tapi ada unsur transfer teknologinya. Dan yang bikin ngeri, Canopus pun diketahui membawa teknologi AUV dan ROV canggih dari Jerman, yaitu robot bawah laut yang bisa memetakan dasar samudra sampai kedalaman 11.000 meter. Ngari-ngari sodap. Titanic aja cuma sekitar 3.800 meter, bos. Nah, walau disebut kapal riset, jangan salah, kapal seperti ini juga punya nilai strategis militer yang sangat besar. Karena data-data yang dikumpulkan dari dasar laut itu sangat penting, bos, untuk operasi kapal selam, peperangan anti-submarine, navigasi militer rahasia, pemetaan choke point laut. Bahkan negara-negara besar pun sangat serius soal data bawah laut, karena siapa yang menguasai data laut, dia yang menguasai pergerakan maritim. Jadi jelas, kapal ini bisa membantu Indonesia untuk memahami lebih jauh medan bawah laut sendiri, mengurangi ketergantungan dengan data asing, dan memperkuat keamanan laut Indonesia. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.